Halo, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Nasiti Lestari. Dan saya Wiki Adrian. Hari ini kita akan membahas mengenai topik 3-in-1 dihapus solusi macet. Penghapusan aturan 3-in-1 untuk mobil pribadi di jalur protokol Jakarta akan diuji coba selama sepekan. Uji coba itu akan mulai dilakukan Selasa besok 5 April 2016. Nantinya hasil uji coba akan dijadikan sebagai bahan evaluasi apakah penghapusan 3-in-1 efektif mengurangi kemacetan atau tidak. Dalam upaya uji coba penghapusan 3-in-1, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah armada bus Transjakarta dan mempersingkat jarak kedatangan antar bus menjadi 2 hingga 5 menit. Penambahan armada Transjakarta diharapkan mampu membuat para pengguna kendaraan pribadi, khususnya roda 4, beralih ke Transjakarta. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengusulkan Pemprov DKI agar mengkaji ulang penghapusan 3-in-1 yang dinilai tidak efektif karena banyak yang akhirnya memanfaatkan joki. Kepolisian menilai selama pembangunan infrastruktur jalan belum bertambah dan volume kendaraan yang terus meningkat, alangkah baiknya ada pembatasan kendaraan pribadi. Ya, pemirsa, besok uji coba penghapusan 3-in-1 di Jakarta akan dilakukan. Uji coba akan berlangsung selama 1 pekan. Ya, lalu apakah penghapusan 3-in-1 ini tidak berdampak pada kemacetan? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir narasumber kami, pengamat tata kota Mas Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat siang semua. Kalau kita lihat tadi sampai hari ini pun masih banyak ternyata joki-joki yang mencoba meraup rezeki. Dan pasar tadi saya lihat di belakang masih ada. Betul, dan masih ada juga beberapa orang yang tadi saya lihat dari arah Selipi ke arah Semanggi gitu ya. Mereka mungkin berpikir bahwa uji cobanya akan dilakukan hari ini. Jadi ada beberapa yang kemudian ditangkap tadi, ditertibkan oleh polisi. Tapi kenapa sih uji coba Selasa ya? Harusnya Senin ya? Biasanya. Mas Yoga, kalau saya lihat di artikel ada kemudian polisi dari kepolisian menganggap bahwa dengan dihapuskannya 3-in-1 ini akan menimbulkan kemacetan. Artinya secara sadar 3-in-1 dikonsider sebagai satu strategi untuk mengurai kemacetan gitu ya. Dari data Mas Yoga sendiri sebetulnya seberapa efektif 3-in-1 untuk mengurai kemacetan di Jakarta? Ya, kalau kita merunut ke belakang sebenarnya sejak pembelakuan atau gagasan awal sejak zamannya Bang Yos ya, tahun 1994. Tujuan utamanya pembatasan kendaraan ya sebenarnya kan itu arahnya, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalur-jalur protokol. Nah, kalau itu dilakukan sebenarnya kan tujuannya bagus, bagaimana orang diharapkan di ujung-ujung jalan protokol tadi berhenti, parkir, kemudian beralih ke transportasi umum, kemudian dia yang bekerja di sepanjang jalur protokol tadi menggunakan angkutan umum. Nah, kalau dari gagasan besarnya awal sebenarnya kita punya harapan Sudirman Tamrin itu kalau itu dilakukan sejak dulu mestinya berhasil, ada penurunan tren penggunaan kendaraan pribadi. Nah, tetapi ternyata dalam 20 tahun kemudian pasca pelaksanaan 3-in-1 ini tidak ada tanda-tanda yang diharapkan tadi. Satu, kendaraan pribadi tetap aja cenderung tidak ada tanda-tanda penurunan ya, artinya ya seperti biasa. Nah, kedua, peraturan ini memang sejak awal hanya pada awal-awalnya saja orang takut gitu kan. Tetapi jangan lupa masyarakat kita ini kan masyarakat yang kreatif kan. Nah, kreatif inilah yang kemudian dalam perjalanan tadi digunakan celah-celahnya sehingga muncullah yang kita kenal seperti joki 3-in-1. Munculnya sendiri sejak kapan, Mas? Kalau kita runut ke belakang berarti kan udah 20 tahun lebih kebijakannya. Setelah tahun 2002 ya. Jadi mulai itu setelah baru tren reformasi ini ini kalau kita kembali lihat sejak tahun 98 2000 adanya masalah krisis ekonomi ini kan memunculkan butuhnya lapangan kerja baru. Nah, inilah kemudian celah ya. Kreativitas kita ini kan melihat celah. Nah, celahnya ini kan kalau di tahun 2000 ke bawah ini semua takut, artinya taat hukum ya orang untuk melanggar, tapi pasca reformasi ini justru celah-celah hukum ini dioptimalkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk apa? Kan syaratnya cuma 3 orang. Nah, muncullah kemudian jasa-jasa penyewaan joki tadi
yang muncul seiring dengan lemahnya pengawasan 3-in-1 tadi gitu. Nah, tidak adanya partisipasi dari masyarakat dengan munculnya joki di era tahun 2002 itu yang membuat ya program 3-in-1 ini tidak berhasil. Tapi kalau misalnya tidak ada joki 3-in-1, apakah juga bisa mengurai kemacetan? Ya, sebenarnya kalau itu dilakukan secara teknis ya, harusnya sedikit kendaraan pribadi yang masuk ke Sudirman Tamrin. Kenapa? Logikanya ada dua. Satu adalah bagi mobil yang mau masuk ke sana harus berjumlah 3 orang. Nah, rata-rata kita ini kan satu mobil isinya cuma 1-2 orang. Kalau ini dilakukan dengan ketat, tertib lah semuanya, pasti jumlah kendaraan yang masuk ke jalan protokol harusnya berkurang. Tanpa harus ada pengawasan polisi umpamanya ya. Dengan kesadaran sendiri, rata-rata pengguna kendaraan kita itu lebih dari 40-50% sebenarnya hanya berisi 1-2 orang loh. Bukan dalam jumlah yang penuh. Nah, ini berarti kan kalau ini kita nggak usah takut sama polisi ataupun peraturannya benar-benar ditegakkan, ini hasilnya berkurang. Artinya memang kesadaran para pengguna mobil di sini. Nah, tapi kenapa kalau memang dilihat tidak efektif selama ini, kenapa baru sekarang? Ya, yang kita lihat sebenarnya ada dua. Ini semuanya saling faktor yang menguntungkan ya. Satu adalah pengguna kendaraan ini melihat celahnya, kemudian yang kedua tadi dimanfaatkan oleh joki. Ini kan sebenarnya dua hal yang saling membutuhkan. Nah, kemudian jangan lupa yang aturan kita ini kan aturan yang bisa dimainkan, yang diminta ya bisa ditawar. Yang penting hanya 3 orang. Nah, sekarang kalau ada joki 3 orang, kan tidak ada alasan buat polisi untuk menghentikan gitu. Nah, yang harus dirunut kan sebenarnya peraturannya gitu kan. Peraturannya itu maksudnya saya begini, kita tahu bahwa penumpang 3 orang ini pasti salah satunya adalah joki, gitu kan. Nah, joki ini mau tidak mau kan harusnya yang dilakukan tindakan tegas, jangan hanya jokinya. Selama ini kan justru jokinya yang kena, yang diburu-buru satpol, dimasukkan ke panti sosial, setelah itu dikembalikan lagi. Tetapi si para pengguna kendaraannya yang kemudian dia menjadi justru dia yang memanfaatkan gitu kan, ini hampir tidak tersentuh oleh hukum. Anda termasuk pengguna joki nggak, Mas Yoga? Tidak. Umum ya. Walaupun kepepet juga ya, nggak pernah pakai joki. Oke, Mas Yoga, bicara soal bagaimana sebetulnya sebuah kebijakan publik sebaiknya dievaluasi untuk menilai efektif atau tidak. Kalau kita lihat kebijakan 3-in-1 ini kan sudah 22 tahun. Tadi juga kemudian menyambung pertanyaan dari Nasiti, kenapa kemudian sekarang baru diberhentikan kalau memang dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak efektif gitu. Iya, betul. Fungsi evaluasi dari kebijakan publik, to be exact, adalah 3-in-1 sejauh ini seperti apa? Ya, kalau yang kita lihat memang sepanjang 20 tahun terakhir ini tidak pernah dilakukan kajian yang mendalam. Artinya tidak pernah disebutkan bahwa seberapa efektif sebenarnya 3-in-1 gitu kan. Satu, contoh umpamanya tidak pernah disebutkan sebenarnya berapa sih jumlah kendaraan yang masuk, keluar masuk di Sudirman Tamrin gitu kan. Kemudian pada pagi, siang sampai sore gitu. Karena ini kan perlu data sebenarnya antara jam dilakukannya 3-in-1 dengan jam yang tidak dilakukan 3-in-1. Ada perbandingan nggak umpamanya? Nah, kemudian yang kedua, kendaraan yang masuk ke Sudirman Tamrin ini contohnya, ini kendaraan warga Jakarta, artinya yang tinggal di daerah Jakarta, atau para pekerja di luar Jakarta yang masuk ke Jakarta gitu. Karena ini akan berbeda kasusnya gitu kan. Karena ini tadi kita kan tujuan utamanya adalah mendorong orang beralih ke transportasi publik, kemudian kendaraan pribadinya diparkir gitu. Kemudian ketiga yang tidak pernah dibahas adalah bagi mereka didorong untuk beralih. Nah, pemerintah sudah melakukan kewajiban atau tidak? Contohnya menyediakan park and ride di ujung-ujung tepi koridor Jakarta umpamanya, di stasiun kereta api, di terminal bis Transjakarta ujung gitu kan, sehingga warga dari Bekasi, Tangerang, Depok umpamanya parkir di ujung kan, kemudian beralih ke transportasi umum. Nah, teorinya kan begitu, tetapi sebenarnya pernah nggak itu dilakukan kajian bahwa apa yang menjadi kewajiban Pemda juga sudah dilaksanakan atau belum? Nah, kalau belum kan berarti pembatalan ataupun penghentian 3-in-1 ini hanya sepihak, artinya hanya dari pihak Pemprov DKI tanpa pernah memberikan masukan dari masyarakat. Tapi harusnya peninjauan sendiri dilakukan setiap berapa tahun? Ya, sebenarnya setiap kebijakan itu punya masa waktu 5 tahun untuk dilakukan evaluasi dan dipublikasikan sebenarnya. Jadi 5 tahun itu harusnya dipublikasikan bagaimana peraturan tadi dilakukan. Apakah memberikan manfaat atau justru mudarat umpamanya. Menguntungkan bagi masyarakat atau tidak. Nah, ini dikembalikan lagi. Tujuan utama kita ini kan mengurangi kemacetan, mengurangi kendaraan pribadi. Nah, evaluasi itu harusnya dilakukan, diumumkan. Gitu. Dalam kasus ini justru era tahun 2004 justru malah ditambah, diperluas ininya. Betul. Kita akan lanjutkan, Mas Yoga. Tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi.